Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Allahu ta'ala fil qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, jamaah salat Isya dan tarawih Ramadan yang insyaallah Allah Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk bisa merubah masa depan kita, merubah nasib kita. Nasib kita 5 tahun yang akan ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat ini. Jadi apa yang kita inginkan telah apa jenis 5 tahun ke depan ada dalam perbuatan kita saat ini. Untuk itu mari kita berikhlas mengubah nasib kita. Andai kata kita tidak mau mengubah nasib kita, sebenarnya kok nasib berubah, maka coba merubah kebiasaan kita. Kebiasaan kita kembali kita ubah pelan-pelan. Misalnya saat terima gaji, kalau kita ini bekerja keras seharian, maka merasa gaji itu adalah kemudian kita dari tangan memakai dengan sesuai selera kita. Ini biasanya ini kalau terima gaji kemudian dipakai semua, rumah tangga habis. Besok kerja lagi, begitu lagi, terus sehingga kontinus begitu terus. Kalau ini berubah nasib, maka berubah kebiasaan. Saat terima gaji pertama, tanggal 25, tanggal 1, terima gaji, maka sisihkanlah untuk ditabung. Berapa persen silakan? 5%, 10%. Tapi merubah kebiasaan kita yang biasa langsung habis, sekarang sudah kita sisihkan 10%. Itu nanti 5 tahun ke depan kita akan mempunyai suatu dana yang cukup untuk safety kita. Kalau kita punya stok rumah atau di mana kita punya stok selama setahun untuk kehidupan, insya Allah kita tuh kerja nggak khawatir lagi. Jadi merubah kegiatan menghabiskan gaji ya, dengan menabung, bukan sisa dari kebutuhan baru tabung, tapi sudah nabung global kita landingkan. Apa yang kita dari segi finansial, perubahan finansial. Kalau perubahan spiritual apa kira-kira? Allah kasih kita waktu berapa? 24 jam itu. Bisa nggak kita berilah pada Allah berapa jam, 2 jam untuk Allah? Kalau itu bisa, artinya itu sudah boleh dipakai Allah semua. Selain sholat, bisa zikir, baca Al-Quran dan lainnya. Itu investasi kita untuk ke depan. Jadi kita nggak mikir 5 tahun ke depan, tapi mikir setelah pensiun dari dunia. Alam kubur itu sangat menakutkan. Kita perlu mencari penyelamat dalam dunia itu yang bisa jalan sekarang ini. Baca Al-Quran dan melakukan yang kita sisakan itu, kontinu kita lakukan istiqomah terus menerus. Saya misalnya saudara
15 baris continue. Maka dia waktunya itu baca Al-Quran bukan sisa waktu, tapi di planning dia itu udah setting waktu untuk baca Al-Quran. Sehari satu lembar 15 baris, sholat 5 waktu, bagi 5, 15 5, 3 baris. Maka setiap sholat continue dia baca 3 baris. Terus terjemahan dan pemahamannya. Kalau dilakukan terus continue, maka telah Al-Quran bukan sifat pada kita. Mana mati kita dalam kubur. Itu Al-Quran. Ada lagi kita apa? Al-Nur. Kita bisa membaca Al-Nur. Ya, setiap hari, apalagi sebelum tidur, dia akan menemani kita menjaga sampai kita diampuni Allah dalam surga. Itu Al-Nur. Jadi kita kalau finansial tadi seperti itu, tapi sekarang spiritual untuk mikir, Pak. Karena hidup di dunia itu adalah ujian, bukan untuk berhidup. Maka siapa yang Pak rumah di surga, Pak? Cicilannya sebenarnya nggak sulit bagi yang mau. Rumah di surga itu cicilannya 10 rakaat atau 4 rakaat. Sama seperti sholat ya. Sebelum subuh 2 rakaat. Ya. Itu lebih baik bayar dunia dari sini apa? Sebelum tidur 4 atau 2. Setelah tidur 2. Setelah maghrib 2. Setelah isya 2. 10 atau 2. Itulah cicilan rumah di surga. Dengan katakan sholat kita betul, tumanina benar. Maka itu yang diterima Allah, disiapkan rumah di surga. Jadi mari tujuan hidup kita ini tidak hanya sesaat di dunia ini, Pak. Dunia itu hanya berapa sih, Pak? Berapa lama? Ada itu 10 tahun, Pak. Dianggap abadi. Gimana kita mikirnya, Pak? Perbandingan. Hanya 70 tahun. Dianggap abadi. 70 tahun harus dihitung. Dan waktu akhirat yang saya 1000 tahun dunia tidak ada 1,5 jam. Maka kita minta coba 1,5 jam itu latihan menahan diri. Itulah saur puasa, menahan hawa nafsu kita. Perubahan memang belum, Pak. Perubahan itu seperti yang saya sampaikan tadi, Allah sampaikan ya, bahwa inna Allah yang berumah bikawin atau yang berumah bianusih. Allah akan berubah nasib seseorang kecuali aku merubahnya dulu. Gak mungkin Allah tak mau merubah langsung, tapi melihat dia ikhtiarnya apa. Kalau dia ingin jadi kunci surga, pasti dia berikhtiar cari jalan di surga. Pasti dia berikhtiar. Bagaimanapun kondisi kita, asal saya mengingatkan baik untuk bertobat kepada Allah, untuk mencapai dari yang lurus, Allah akan berikan. Contoh dalam hadis, orang sudah membunuh 99 orang. Nanya pada seorang ulama, ulama sudah membunuh 99 orang, bisa tidak bertobat? Jadi lain, gak mungkin kamu sudah baik bangun. Akhirnya berbunuh sekalian sama orang lainnya. Saya lagi dia ketemu lagi seorang ulama, saya membunuh 100 orang. Bisa jadi bertobat? Bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Pertama, kamu harus meninggalkan lingkungan kamu. Lingkungan itu membunuh kita, tinggalkan. Kamu menuju ke kota sana. Tidak ada ulama yang bisa diajar untuk bertobat kepada Allah. Betul. Maka dia bicara, Pak, menuju kota tempat dia bertobat. Di tengah jalan meninggal. Maka mereka mencatat ini orang masih tidak benar. Satu lagi tidak bisa. Dia itu sudah mau bertobat kepada Allah. Dia menuju ke tempat dia bertobat.
Disebut dialog, akhirnya Allah berpesan, ukur dekat mana tempat dia berangkat dengan tempat tujuan. Ukur hanya lebih selangkah ke tempat yang dituju. Maka orang ini selesai. Apalagi kita Pak, selain kita mampu untuk bertobat, ya, artinya apa? Menyesali perbuatan kita yang tidak sesuai dengan Al-Quran Rasul. Harusnya kita seperti itu untuk bertobat betul. Maka mari Ramadan ini kita gunakan waktu untuk merubah kebiasaan kita. Mari merubah kebiasaan yang kurang sesuai dengan Al-Quran menjadi sunnah Al-Quran. Terus pelan-pelan, sedikit-sedikit, insya Allah kalau kita lakukan continue, istiqomah, nasib kita akan berubah. Seperti tadi, orang yang menabung gajinya bukan dari sisa gaji, tapi awal kena gaji, sisa masuk 10% untuk tabung. Maka 5 tahun, 10 tahun yang depan, dia akan tahu hasilnya itu sepeda atau keselamatan dia. Kalau kita mencari apa? Pahala untuk keselamatan, ampunan dari Allah. Semoga bermanfaat, mengucapkan kepada semuanya. Kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.